Annyeonghaseyo, bertemu lagi di channel Korean Rooftop. Pada video kali ini, saya akan membahas rekap atau alur cerita drama Korea True Beauty episode ke-13. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share agar channel ini terus berkembang. Oke, mari kita mulai. Di episode sebelumnya, foto lama Jukyung yang tanpa make up tersebar. Jukyung yang sedih dan malu akhirnya lari dari kelas. Di lorong kelas, dia dihadang oleh gerombolan orang yang hendak menghapus make upnya. Sebelum make upnya terhapus semua, Jukyung tertolong dengan kehadiran Suho. Di jalan masuk sekolah, Sojun akhirnya mengetahui hal yang sedang terjadi dari Kim Chorong. Sepanjang perjalanan pulang, Jukyung terus saja menangis. Di sekolah, Im Ju-young, adik dari Im Ju-kyung, mendengar seseorang mengolok-olok kakaknya. Mendengar hal itu, dia langsung menghajar siswa itu. Han Sojun yang sudah mengetahui hal yang terjadi pada Jukyung, menemui Semi dan mengira dia yang mengunggah video itu. Semi mengelaknya dan memberi petunjuk tentang siapa orang yang mengunggah video dan foto tersebut. Suho yang khawatir dengan Jukyung mencarinya ke toko Prince hingga ke rumahnya, dan sepertinya dia tidak pulang ke rumahnya. Sojun akhirnya kembali ke sekolah dan menemui Sujin. Dia menyuruh Sujin untuk menghapus video itu, tapi Sujin menolaknya. Dia membuat Sujin marah dengan mengatakan bahwa dengan dia mengunggah video tidak akan membuat Jukyung hancur, melainkan dia sendiri yang akan hancur. Suho yang mencari Jukyung sampai malam pun tidak berhasil menemukannya. Suho pun mendatangi tempat pertama kali dia bertemu dengan Jukyung dan tidak juga menemukan Jukyung ada di sana. Karena ternyata Jukyung seharian hanya duduk di dalam bus. Akhirnya, dia berhasil menemukan Jukyung yang hendak masuk ke rumahnya. Jukyung yang masih sedih dengan kejadian hari itu masih mengabaikan Suho. Ketika sampai di rumah, Jukyung langsung dimarahi oleh ibunya karena ketahuan mendaftar kelas merias. Sojun bersama dengan Kim Chorong dan gengnya sedang mencari tahu siapa pengunggah video itu. Pak Guru Han masih galau dan mengira kejadian Jukyung meninggalkan kelas karena Jukyung sudah mengetahui dia dan kakaknya pacaran. Dia pun memutuskan kakaknya Jukyung. Pagi harinya, poster Jukyung yang tertempel di tembok sekolah dicoret-coret. Suho merobeknya, sedangkan Sojun berusaha menghapus coretan itu. Akhirnya, Kim Chorong berhasil menemukan orang yang mengunggah video itu, dan orang itu adalah siswa kelas 1 yang dulu membuli Gowon di sekolah. Pak Han akhirnya mengetahui tentang video itu. Sebagai wali kelas Jukyung, dia menemui ibunya dan memberitahu tentang adanya video itu. Jukyung datang menemui Sujin untuk meyakinkan dirinya bahwa bukan Sujinlah orang yang menyebarkan video pembulian dan video dia dan Suho berpelukan. Di sana, Sujin akhirnya mengakui semuanya bahwa dia yang menyebarkan karena dia tidak suka melihat Jukyung dan Suho bersama. Serta Sujin menyuruh agar Jukyung untuk pergi dan bersembunyi seperti dulu ketika dia dibully di SMA sebelumnya. Suho yang berharap Jukyung pergi ke toko Prince sampai-sampai seharian dia di sana hingga menata buku yang ada di sana. Ketika pemilik toko sedang bermain kartu tarot, dia menyuruh Suho untuk mengambilnya. Ternyata kartu yang diambil oleh Suho itu bermakna perpisahan. Apakah dia dan Jukyung akan berpisah? Kita nantikan saja karena masih ada 3 episode lagi yang akan tayang. Ketika Jukyung sampai di rumah, ibunya langsung memeluknya dan menangis atas apa yang sudah dilalui oleh Jukyung. Keesokan harinya, ibu Jukyung membawa dia ke dokter kecantikan. Suho akhirnya bisa bertemu Jukyung di toko Prince. Dia sangat mengkhawatirkan Jukyung. Kenapa selama ini dia menghindari Suho itu? Karena Jukyung merasa bersalah karena dirinya lah Suho diolok-olok oleh yang lainnya. Untuk menghibur Jukyung, Suho melakukan IQ, dan sepertinya itu berhasil. Suho mengajak Jukyung keluar ke atas bukit. Di sana Suho menanyakan kenapa Jukyung lari waktu itu, padahal dia memiliki Suho di sampingnya.
Suho juga mengatakan bahwa Jukyung tetaplah Jukyung walaupun dengan atau tanpa make up. Sojun yang sedang bekerja di kafe sepertinya masih khawatir dengan keadaan Jukyung. Dia mencoba mengirim pesan pada Jukyung, tetapi dia hapus lagi pesan itu dan akhirnya dia hanya mengirim pesan pada Suho. Ternyata Suho membuat dan mengirim video ketika dia sedang melakukan EQ pada Jukyung, dan dia merasa malu pada akhirnya. Di perjalanan pulang, dia mendapat pesan dari ayahnya bahwa sebentar lagi ayahnya akan pergi ke luar negeri. Ketika Suho sampai di rumah ayahnya, ternyata pada saat itu juga ayahnya sudah ada di bandara untuk pergi ke Amerika. Jukyung akhirnya masuk sekolah dengan percaya diri dan memakai gantungan tas couple dengan Suho. Ketika sampai di kelas, ternyata teman-teman Jukyung mendukungnya, tapi Su'a sepertinya masih marah dengan Jukyung. Ketika mengejar Su'a, dia berpapasan dengan gerombolan siswa yang menghapus make up-nya tempo hari. Dia bersembunyi di toilet dan mendengar gerombolan itu menjelekkan Suho. Jukyung yang sudah ditahan akhirnya memarahi gadis-gadis itu. Dan di depan semua orang dia mengakui bahwa dia berpacaran dengan Suho. Dia mengatakan bahwa Suho bukan seseorang yang menilai orang lain dari penampilannya. Suho yang melihat hal itu menghampiri Jukyung kemudian memeluknya dan menciumnya. Oke, sebelum episode ini berakhir, kita diperlihatkan sebuah epilog pada saat mereka berdua pertama kali bertemu di toko Prince. Di sana, Suho kecil menangis karena cerita yang ada di komik yang sedang dia baca. Jukyung kecil menghampirinya dan menggoda serta menghiburnya. Setelah dewasa, adegan berganti di mana Suho yang memeluk Jukyung ketika dia sedang menangis. Oke, sampai di sini episode ke-12. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share.